Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Jadi pada malam hari ini, mohon maaf sebelumnya kita sudah tunda untuk perkuliahan, tetapi karena satu hal ini diajak rapat Kaprodi, maka kita mungkin bisa belajar dari materi yang ada di video ini. Oke ya, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bicara tentang tempat kedudukan yang pertama, yaitu tentang bidang kerucut dan kerucut selubung bola. Nah, pada hari ini kita akan bicara masih di tempat kedudukan, yaitu kita bicara di bidang silinder atau silinder. Nah, kalau kita bicara terkait dengan silinder, di sini kita ingat tentang definisi silinder. Jadi silinder itu adalah sebenarnya adalah di sini bangun ruang yang terbentuk dari sebuah garis lurus yang digerakkan selalu sejajar dengan garis semula dan selalu memotong kurva K. Nah, sehingga bagaimana ketika nanti diketahui sebuah garis lurus dengan bilangan arahnya, kemudian ada kurva K yang diketahui. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan bidang silinder tersebut. Nah, jadi persoalannya adalah itu. Sehingga hampir sama dengan bentuk kemarin. Jadi kalau kemarin kita bicara terkait dengan bagaimana menentukan persamaan bidang kerucut, ya ini langkahnya sama. Pertama, ini kan kalau kurva K itu, jadi kalau kurva itu mestinya perpotongan dari dua persamaan. Ya, jadi bisa bola misalkan dengan bidang datar menghasilkan lingkaran. Nah, kurva lingkaran itu kita namakan nanti termasuk kurva K ini. Atau yang bentuk yang lainnya misalkan ada parabolida dipotong dengan bidang datar. Atau bidang datar dengan bidang datar menghasilkan garis lurus. Nah, sekarang langkahnya hampir sama di sini. Jadi pertama kalau diketahui nanti garis K, bilangan arahnya itu ABC. Nah, ini kurva K, misalkan itu F sama dengan 0, dipotongkan dengan G sama dengan 0. Jadi kalau F ya X, Y, Z sama dengan 0, kemudian G, X, Y, Z sama dengan 0. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan persamaan silinder ini? Pertama adalah kita mengambil titik, sebarang titik pada kurva. Misalkan Px0, Y0, Z0 ini. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah mengambil titik ini, ya, maka yang lihat kalau ambilnya adalah pada kurva K, berarti ini terletak di kurva K. Kalau terletak berarti memenuhi, artinya Fx, Y0, Y0, Z0 itu 0. Dan G ini. Jadi kita dapatkan di sini dua persamaan. Ini 2, ini 1. Kemudian yang kedua, buat garis melalui P dengan bilangan arah ABC. Jadi ketika diketahui itu kan bilangan arahnya ini. Nah, kita mungkin ingat ketika kita menentukan persamaan garis lurus melalui P dan bilangan arah ABC itu kan X, misalkan nanti min X0 per A ini kan sama dengan nanti Y min Y0 per B ya, nanti sama dengan Z min Z0 per C. Nah, ini kan ketika misalkan ini karena sama kita misalkan lambda dari parameter. Nah, berarti kan X itu sama dengan A lambda plus X0. Ini. Y sama dengan Y lambda, B lambda plus Y0. Ini. Z sama dengan Z0 plus lambda C. Berarti ada satu
ini berarti nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Berarti kan ada 5 persamaan. Sehingga dari 5 persamaan itu eliminir parameter. Dalam hal ini kan eliminir lambda. Maka akan ditemukan persamaan bidang kerucut. Oke ya, kita lihat mungkin contohnya bagaimana kita menetapkan persamaan ini. Nah, kita lihat di sini. Diketahui persamaan, tentukan persamaan silinder yang garis lengkung dasarnya itu lingkaran pada bidang X, O, Y. Nah, pusatnya O, 0, dan panjang jari-jarinya 2. Panjang jari-jarinya 1. Sedangkan garis pelukisnya sejajar dengan ini. Nah, pertama yang perlu dicermati di dalam menjawab persoalan ini adalah kita harus tahu bidang X, O, Y. Ini persamaannya apa? Z sama dengan 0. Ini kan X, O, Y. Nah, kemudian perpotongan, jadi berupa lingkaran, perpotongan dengan ini ya. Mesti kalau ini adalah lingkaran dengan di bidang X, O, Y. Kemudian pusatnya O dan panjang jari-jarinya ini. Jadi nanti kan kalau kita buat bentuknya ini, ya, ini adalah O, ya, kemudian ini 1. Nah, ketika terletak di bidang X, O, Y, ini kan Z sama dengan 0. Maka tentunya adalah perpotongan dengan bola. Bolanya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, ini sama dengan 1. Sedangkan kalau arah ini kan 1, ini 1, ini 1. Jadi ini yang diketahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini, baru nanti kita menjalankan bagaimana proses menentukan persamaan bidang silinder itu. Jadi otomatis kan kalau O ketika ini adalah F, X, Y, Z itu berupa bola, kemudian G, X, Y, Z itu adalah berupa bidang. Jadi ini yang kita tuliskan itu. Nah, kemudian ketika ini pusatnya di O, ini kan bola yang ini tadi. Nah, kalau ini ada garis, berarti bilangan arahnya sudah ada. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sekarang bagaimana menentukannya? Kita lihat ini. Jadi lengkung dasar itu kan perpotongan antara bola yang ini tadi dengan Z ini. Nah, berarti kan ini yang kalau kita ambil sebuah titik pada lingkaran dasar di situ ya. Maka P ini. Sehingga kalau P ini pada kurva, maka P memenuhi ini dan ini. Artinya kita dapatkan di sini O X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat 1. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua dipenuhi Z0 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti terletak pada kurva lengkungnya. Nah, sekarang buat persamaan garis melalui P dengan bilangan arah 1, 1, 1. Maka tentunya kita dapatkan di sini adalah X sama dengan X0 plus lambda, Y sama dengan Y0 plus lambda, Z sama dengan Z0 plus lambda. Nah, jadi ini bilangan arahnya yang kita tuliskan X min X0 ya per 1 di situ ya. Kemudian Y min Y0 per 1, Z min Z0 per 1. Nah, ini sama dengan ada, maka kita tuliskan ini. Ketika ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti eliminir parameter. Nah, artinya gini, ketika kita mau mengeliminir di sini, kita lihat di sini kan, kita eliminir. Z0 itu 0, 2. Nah, ketika 2 ke 5, maka kan ini 0. Lambda itu sama dengan Z. Nah, kalau lambda sama dengan Z, maka ini bisa diganti lambda, ganti Z. Kalau ini bisa diganti Z. Nah, berarti yang kita lihat itu kan yang belum digunakan 1. Maka substitusikan ke 1. X0. X0 berarti X min Z. Y0 berarti Y min Z. Z0 berarti 0. Nah, berarti kita masukkan itu sehingga nanti kita dapatkan hasil ya. Kita dapatkan hasil ini ya. Jadi kan kalau kita masukkan tadi ini, maka
kita dapatkan bentuknya ini. Nah, jadi nolnya kita ganti ini, maka ketemunya adalah ini. Jadi Y kuadrat, 2Z kuadrat, dan bla bla. Nah, yang kita lihat mungkin bentuk ini adalah yang kita dapatkan persamaan bidang silindernya. Kalau kita gambarkan dengan menggunakan GeoGebra, maka bentuknya itu ini. Inilah bidang silinder yang didapatkan. Jadi dia panjangnya tak terbatas ya. Jadi panjangnya tak terbatas di sini. Jadi ini yang kita ilustrasikan. Jadi lingkarannya itu ini perpotongan antara bola dengan pusat O dan bidang Z sama dengan 0. Jadi itu ya. Jadi cukup mudah sehingga nanti ketika kita menentukan mungkin kita akan dapat menjalankan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua hampir sama dengan yang berikut yaitu silinder selubung bola. Nah, ketika nanti diberikan bola S itu sama dengan 0, yang arah pelukisnya itu adalah ABC. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan bidang silinder selubung bola? Nah, langkahnya nanti pertama adalah ketika kita mengambil atau membuat garis pelukis yang melalui P dengan bilangan arah di sini ABC. Ya, berarti P itu diambil di mana? Sebenarnya kan kalau kita namanya ketika kita nanti membuat kerucut selubung bola, ya, berarti kan ambil satu titik pada S. Misalkan X0, Y0, Z0. Buat persamaan garis pelukisnya. Berarti kan X min X0 per A sama dengan lambda. O X0, X sama dengan X0 plus lambda. Y sama dengan Y0 plus lambda. B, Z sama dengan Z0 plus lambda C. Nah, sehingga ketika ada parameter lambda disubstitusikan ke S ini, ya, berarti nanti kan ketika O lambda itu X min X0 per A. Tetapi yang kita sebutkan kan tidak itu. Tapi yang kita teruskan ini persamaannya apa? Ketika X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi yang ini X itu kita ganti, ini kita masukkan. Nah, sehingga nanti kan didapat persamaan kuadrat dalam lambda, maka syarat menyinggung itu diskriminannya 0. Nah, dengan menjalankan nanti dapat persamaan yang diminta. Nah, sebenarnya bisa dengan menjalankan ketika yang kita dapatkan itu adalah dalam bentuk X0, Y0, Z0. Tetapi ketika X0, Y0, Z0 sudah kita rubah ke dalam bentuk X, Y, Z, maka ya itulah bentuk terakhir yang kita dapatkan sebagai tempat kedudukannya. Gitu ya. Kita contohkan misalkan tentukan persamaan silinder selubung bola X kuadrat plus Z Y kuadrat plus Z kuadrat min 2X min 2Y min 4Z min 15 sama dengan 0 yang garis pelukisnya sejajar dengan X sama dengan Y sama dengan Z per 2. Nah, yang kita lihat di sini bola ini kemudian di situ kan pusatnya kalau kita lihat ini kan 1,1,1. Ya, kemudian kalau R-nya berarti kan akar di sini 4/4 berarti 1 plus 1 berarti 2 plus 16 ya. 16/4 berarti 4. Ya. Berarti 2 plus 4 itu 6 ditambah 15 berarti akar 21 ya. Berarti R-nya itu akar 21. Nah, bilangan arah garis pelukis ini adalah 0 1 1 2. Nah, oke. Bagaimana kita mengerjakannya? Maka pertama adalah diketahui bola ini. Ambil titik pada ya, misalkan kalau kita mengatakan boleh pada kalau misalkan sebarang garis pelukis, yaitu artinya kalau itu adalah secara umum, tetapi ketika kita mengambil nanti pada bola, itu kan berarti seolah-olah memang kita sudah menetapkan melalui titik itu. Ya, jadi artinya titik ini juga terdapat di dalam bola dan tentunya nanti juga terdapat di dalam garis. Ya, jadi
memang ada dua alternatif ketika nanti kita mungkin menjalankannya itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Persamaan garis pelukisnya ini kan kalau kita tuliskan ini. Karena X min X0 per 1 ya, sama dengan lambda. Berarti X sama dengan X0 plus lambda, Y sama dengan Y0 plus lambda, dan Z sama dengan Z0 plus 2 lambda. Karena ini kan per 2. Nah, berarti nanti ketika kita sudah memiliki ini X, Y, Z, maka masukkan ke 1. Kalau dimasukkan ke 1, berarti ini kan kita gantikan ini, X0 plus lambda kuadrat, Y0 plus lambda kuadrat, Z0 plus 2 lambda kuadrat, min 2 X0 plus lambda, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kita kuadratkan, memang orientasinya kan ada dua ya. Ada dalam X0 kuadrat, Y0 kuadrat. Tapi kalau seperti itu kan kita tidak memiliki satu orientasi. Karena di situ kan ada 3 variabel. Maka yang kita lihat itu nanti kan persamaan kuadrat dalam lambda. Ini kan lambda kuadrat, ini nanti ada lambda kuadrat, ini 4 lambda kuadrat. Ya. Maka dikatakan di situ kan ketika lambda 24 ya, berarti kan 6 sebenarnya kita tuliskan di sini. Nah, tapi di sini nanti yang kita lihatkan nanti orientasinya kita kerjakan, maka yang kita dapatkan kan bentuknya itu. Artinya ketika ini dikuadratkan, maka kan X0 kuadrat plus 2 X0 lambda plus lambda kuadrat. Ini sama, kemudian yang ini kan Z0 kuadrat plus 4 lambda Z0 plus 4 lambda kuadrat, dan seterusnya ini. Maka yang kita dapatkan ini. Kita kelompokkan lambda kuadrat 4, berarti 6 lambda kuadrat. Kemudian yang ada lambda saja, ini 2X0, ini 2Y0, kemudian ini adalah 4Z0, berarti sudah tertulis ini. Kemudian lambda kita dapatkan di sini negatif 2, berarti negatif 4, negatif 8, berarti negatif 12. Berarti ini 12. Maka ini lambda. Kemudian yang lainnya berarti konstanta. Ada X0 kuadrat, ada Y0 kuadrat, ada Z0 kuadrat, ada min 2X0, min 2Y0, min 4Z0, dan min 15. Ini berarti konstantanya ini. Syarat menyinggung itu berarti diskriminannya 0. Ya, D-nya 0. Ya, berarti ketika D0, B kuadrat, berarti nanti ini dikuadratkan, min 4 AC. Min 4 kali 6 kali D-nya yang banyak ini. Maka yang kita dapatkan nanti bentuknya ini. Jadi 4 kali ini dikuadratkan, min 24 kali dan seterusnya ini. Nah, sehingga kalau nanti dikalikan biasa, jadi nanti kan kalau Anda menguadratkan itu, lakukan dua-dua ya. X0 plus Y0, di sini satu suku berikutnya 2Z0 min 6. Nah, ini kan nanti jadi X0 kuadrat kali 4 berarti 4X0, Y0 kuadrat kali 4 berarti nanti 4Y0 kuadrat. Kemudian di sini kan 2X0 Y0 kali 4 berarti 8X0 Y0. Nah, ini kan berarti suku ini sudah selesai. Nanti suku yang kedua kita dapatkan ini. Nah, baru nanti ditambah 2 kali X0 plus Y0 kali 2Z0 min 6. Nah, ini nanti kalau kita kalikan satu-satu ya. Jadi artinya nanti kan, ketika X0 kali 2, 8 kali 8 berarti 16. Nah, ini. Jadi nanti kita dapatkan bentuknya adalah ini. Jadi ini yang kita tuliskan. Nah, sehingga kalau ini kita mungkin kumpulkan dan kita jadikan, ya berarti yang kita bentuk itu kan nanti min 2X0 kuadrat, min 20X0 kuadrat, bla bla bla, dan seterusnya sampai ini. Ini kan ada penyederhanaan. Artinya kalau ini ada 4X0 kuadrat, kemudian kita memiliki negatif 24 menjadi negatif 20. Jadi ini yang kita gabungkan dengan operasi aljabar ya, biasanya seperti itu kita dapatkan bentuk ini. Nah, setelah ketemu bentuk ini jalankan. Jadi hilangkan X0, Y0, Z0. Maka kita dapatkan bentuknya adalah ini.
Dengan catatan ini kan dibagi dengan 4 ya. 5, 5, 2, 2. Kalau 504 dibagi 4 itu ya berarti kan 1, nanti 4 berarti 10 ya, 10 dibagi 4 itu 2, 8, 8 nanti 24 dibagi 4 itu 6. Jadi kita dapatkan nanti ternyata 126. Nah, ini. Maka ini yang kita namakan persamaan bidang silinder selubung bola. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya ini. Jadi ini bola, kemudian silindernya itu ini. Jadi yang panjang ini berarti kan melalui ini kan ada bidang singgungnya. Atau kalau di sini menempel titik-titik di sini kan menurut satu lingkaran tertentu. Ini yang kita namakan kerucut selubung bola. Silinder selubung bola. Ya, jadi artinya ukuran diameternya itu akan sama dengan diameter dari bola. Gitu ya. Oke, itu sehingga nanti mungkin bisa dicoba bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Kemudian yang berikutnya, jadi ini mungkin kita tambahkan satu ini, jadi bidang putar. Kita masih ingat di kalkulus ya, dulu misalkan menentukan volume bidang putar menggunakan integral. Ya, jadi artinya dengan integral kita mendapatkan caranya adalah mengambil satu titik kemudian kita coba putar sehingga nanti partisi itu adalah menjadi bagian untuk keseluruhan. Ini nanti sama. Jadi nanti ketika ada kurva, misalkan ini kurva, nah, kemudian diputar menurut garis tertentu, garisnya itu ini. Berarti nanti kan kita ambil satu titik, misalkan diambil satu titik. Nah ini kan berarti nanti ke sini. Nah berarti nanti kan ketika diputar, berarti nanti kan menghasilkan ini. Ya, misalkan nanti yang satunya ini. Ya, jadi menghasilkan ini. Sehingga kalau kita dapatkan, mungkin nanti bentuknya kan artinya kalau diambil dari sini, jadi mesti orientasinya kan ke sini. Ya, ya. Nanti kalau ini diteruskan, ya berarti nanti dia akan simetris di sini. Ini orientasinya di sini. Nah, jadi nanti langkahnya sama dengan itu. Sehingga dikatakan nanti bidang putar itu adalah sebuah bidang yang terjadi jika garis lurus atau lengkung diputar mengelilingi garis tertentu. Ya, jadi hasil putaran mengelilingi garis tertentu. Nah, yang kita lihat di sini, jadi misalkan sumbu putarnya itu adalah garis L ini, dan garis lengkung yang diputar itu adalah ini. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan bidang putarnya? Maka langkahnya mungkin kita bisa ikuti seperti ini. Pertama, ambil titik P itu pada kurva K. Selanjutnya berarti dipenuhi P ini F X0 Y0 Z0 sama dengan 0 dan G X0 Y0 Z0 sama dengan 0. Kemudian lingkaran S. Jadi sebenarnya kan kita membuat ketika diputar itu mesti menurut sebuah lingkaran ini. Nah, lingkaran ini sebenarnya kan perpotongan antara bidang yang melalui P tegak lurus dengan garis dan bola yang melalui titik pusatnya M di sini dengan panjang jari-jari MP. Nah, jadi kita membuat lintasan itu lingkaran. Tapi lingkaran itu kan kita tidak bisa menuliskan persamaan lingkaran secara langsung karena itu adalah perpotongan dari dua buah kurva, ya, lengkungan. Jadi kita misalkan bagaimana kita membuat persamaan S ini. S merupakan perpotongan bola dengan pusat M dan bidang datar yang melalui P yang tegak lurus dengan L. Sehingga kalau pertama bidang dulu, berarti bidang melalui P tegak lurus S, tegak lurus L.
Berarti kan artinya arahnya itu kan sama dengan arah L. Oh, kalau tadi L-nya itu memiliki arah ABC, berarti A kali X min X 0, plus B min Y min Y 0, C kali Z min Z 0, sama dengan 0. Ini kan persamaan bidang. Nah, kemudian ambil satu titik M pada garis terserah. Misalkan X1, Y1, Z1. Nah, berarti persamaan bola dengan pusat M, panjang jari-jari MP, berarti kan X min X1 kuadrat plus Y min Y1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat itu berarti kan jarak dua titik. Kuadrat dari akar X0 min X1 kuadrat ditambah Y0 min Y1 kuadrat ditambah Z0 min Z1 kuadrat. Nah, dengan melenyapkan indeks itu 0,00 ini, maka ditambahkan persamaan bidang putarnya. Jadi akan kita dapatkan persamaan bidang putarnya. Nah, kita lihat contohnya. Satu ini ya. Nah, tentukan persamaan bidang putar jika sebuah elips, ya, elips itu mestinya perpotongan dari dua ini ya, luasan ya. Ini X kuadrat plus 2Y kuadrat min 2X sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, jadi elipsnya itu perpotongan antara bidang XOY dengan bidang lengkungan ini. Jika diputar mengelilingi garis L, L-nya itu Y0, Y sama dengan Y0, 2X min Z sama dengan 0. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah bagaimana kita menentukan arah, karena arah itu yang terpenting yang dipakai di sini. Ya, jadi bagaimana kita menentukan, maka kita ingat dengan matrik ya. Berarti 0, 1, 0. Nanti 2, misalkan ini 0, ini negatif 1. Nah, nanti ditambah dengan 0, ini 1, ini 2, ini 0. Nah, berarti ini A itu negatif 1, nah, ini B itu 0, dan ini C itu negatif 2. Jadi di bilangan arahnya adalah ini. Sehingga ketika kita melakukan ini, maka markanya sama ya. Jadi ambil titik P pada K, berarti dipenuhi ini. O, ini, dan ini. Jadi yang depan diganti dengan X0, Y0, Z0, dan yang belakang Z0 sama dengan 0. Kemudian bilangan arah tadi sudah dituliskan negatif 1, 0, negatif 2. Maka menentukan lingkaran S, jadi kurva S itu adalah perpotongan antara bidang yang melalui P dengan bilangan arah ini, negatif 1, 0, negatif 2. Berarti artinya kita tuliskan ini persamaan bidangnya, atau kalau kita tuliskan di sini, sebenarnya akan kita dapatkan X plus 2Z sama dengan X0 plus 2Z0. Nah, ini artinya kan X plus 2Z itu sama dengan 0, dan X0 plus 2Z0 itu juga 0. Ya, jadi, kita dapatkan bentuknya ini. Bukan tadi ya, bukan sama dengan 0, tapi ketika ini kita kalikan kan negatif X min plus X0. Ini 0, ini negatif 2Z plus 2Z0. Jadi ini ditaruh di ruas kanan, maka menghasilkan persamaan ini. Oke ya, jadi ini persamaan bidang. Ini bidang. Nah, kemudian yang kedua bola. Bola ambil satu titik, ya ambil satu titik. Misalkan M-nya itu pada garis. Ya, kalau Y-nya 0, kemudian X-nya 0, Z-nya pastinya 0. Maka ini kita dapatkan. Berarti artinya kalau panjang jari-jari MP, berarti kan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat, Z0 kuadrat. Bolanya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan ini. Nah, berarti yang kita tuliskan itu kan ini. Berarti ada berapa persamaan di sini yang kita tuliskan? 1, 2, ini 3, ini 4. Ada 4 persamaan. Nah, kita lenyapkan di situ atau kita eliminate. Eliminate X0, Y0, Z0.
Ya, artinya di sini kan ketika kita masukkan di 4, maka kan ini tinggal ganti ini. Dari mana kita mengganti itu? Pertama Z00. Ya. Kalau Z00 itu kan digantikan di 3, itu kan kita dapatkan ini 0. Oh, kalau gitu X0 itu sama dengan X plus 2Z. X0 sama dengan ini. Nah, terus dimasukkan ke 1. Ke 1 kan X0 diganti dengan X plus 2Z. Y0 yang dicari min 2X0 berarti ya diganti dengan X plus 2Z. Nah, ini dimasukkan di situ. Nah, mestinya ketemu dalam bentuk Y. Maka Y ini kita tuliskan bentuknya ini. Nah, kemudian dari bentuk ini kembalikan kemana? Ke 4. Ya. Jadi dimasukkan ke 4. Ke 4 itu kan X0 diganti ini. Y0 kuadrat berarti nanti Y0 kuadrat itu kan X ya, ditambah setengah dari ini. Z0, 0. Jadi yang kita dapatkan nanti bentuknya adalah gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan X0, Y0, Z0 hilang. Berarti inilah yang kita namakan persamaan bidang putar. Mungkin barangkali bisa disederhanakan. Ada E kuadrat hilang. Ya, nanti yang ada di sini kan ketika 4 E kuadrat dikalikan setengah jadi ada 2 E kuadrat. Sehingga mungkin kalau disederhanakan itu bentuknya adalah ini, nanti menjadi yang terakhir itu adalah ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu ini namanya persamaan bidang putar. Kalau kita gambarkan bidang putarnya seperti apa, maka seperti ini. Itu nanti Anda gambarkan mulai dari pertama kan kurvanya, jadi elipsnya, kemudian ketika diputar, maka nanti menghasilkan daerah seperti apa. Nah, itu yaitu gambarannya akan seperti ini. Nah, ternyata ketika kita gambar, misalkan ini tidak terlalu kelihatan, tapi itu yang menyatakan hasil perputaran. Itu ya, itu mungkin nanti contoh 2 bisa dibaca, dikerjakan. Kalau nanti ada persoalan nanti bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ini ya, jadi nanti ini dikerjakan. Jadi nanti contoh 2 ini dicoba dikerjakan jika kurva ini diputar mengenai sumbu Z. Ingat sumbu Z ya. Sumbu Z itu persamaannya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, kemudian nanti saudara coba ada bidang atur, dibaca-baca nanti bagaimana menentukan persamaan bidang atur. Ya hampir sama sih dengan sebelumnya, karena persyaratannya itu kan diberikan. Sebagai contoh nanti ketika kita membuat garis lurus yang bergerak dari G1, G2, dan G4 itu ya. Sehingga nanti bisa dibaca ini sampai selesai. Latihan soal ini dikerjakan. Kalau nanti ada persoalan nanti dibahas menjadi bahan diskusi. Dan kalau tidak ada kita bisa beralih pada materi berikutnya. Mungkin itu pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat atau di grup ya, di grup WA, sehingga nanti mungkin bisa paling tidak kalau memungkinkan dijawab di grup WA kita jawab di situ, kalau tidak nanti kita sampaikan pada saat perkuliahan. Oke, itu terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.